Saudara-saudara yang Kristus kasihi, saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 19 sampai Filipi 3 ayat 1a yang bunyi sebagai berikut. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita bicara soal pelayan, itu bukan hanya bicara soal skill atau keterampilan, keahlian, tapi bicara soal kesetiaan yang erat kaitannya dengan hati. Pelayan sejati adalah mereka yang sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan dan bekerja keras dengan hati yang tulus, menggarap ladang yang Tuhan percayakan. Ini penting, karena tanpa ketulusan, maka pelayanan yang dikerjakan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Paulus adalah seorang yang sangat gigih dalam pelayanan Injil. Bahkan ia rela menderita, diperlakukan tidak adil, dan dimasukkan ke penjara demi Injil. Di tengah penderitaannya pun, ia masih memikirkan kepentingan pertumbuhan jemaat Filipi. Sehingga ia mengutus Timotius dan Epafroditus untuk melayani jemaat Filipi. Kita bisa melihat kemuliaan hati Paulus yang mau menuturkan secara terperinci kebaikan kedua rekannya, yaitu Timotius dan Epafroditus, sebagai bentuk penghargaan terhadap pelayanan mereka. Timotius dan Epafroditus juga dengan kesungguhan dan ketulusan memperhatikan kepentingan jemaat dan bukan kepentingannya sendiri. Hal ini memenuhi kriteria sebagai pelayan sejati. Coba perhatikan bahwa Timotius adalah seorang yang sehati sepikir dengan Paulus dan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat Filipi. Dia setia menolong Paulus dalam pelayanan Injil, sehingga hubungan mereka diibaratkan hubungan bapa dengan anak. Epafroditus adalah utusan jemaat Filipi
untuk membantu Paulus. Pelayanan yang dilakukannya tidaklah mudah. Ia diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani segala keperluan Paulus yang saat itu sedang berada dalam penjara. Ini bukan hanya asal-asalan melayani, tetapi ia berjuang bersama dengan Paulus dalam pelayanan Injil. Bukan hal yang sederhana bagi Epafroditus untuk meninggalkan rumahnya dan melakukan perjalanan ke Roma. Epafroditus sebenarnya ada dalam posisi dilema. Di satu sisi ia ingin tetap mendampingi Paulus, tapi di sisi lain ia juga memikirkan kemajuan jemaat di Filipi. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit, bahkan dikatakan ia sakit dan nyaris mati. Itu yang dikatakan dalam ayat 26 dan 27. Ada yang mengatakan dalam perjalanan ia mendapat musibah. Ada juga yang mengatakan ketika sampai di tempat Paulus ia jatuh sakit. Apapun itu saudara, intinya adalah ada rintangan besar yang bisa menghentikannya untuk melayani Tuhan, melayani demi kepentingan Kristus. Epafroditus tidak memikirkan apa yang terbaik baginya, melainkan memikirkan Paulus dan jemaat Filipi, dan yang terpenting baginya memikirkan bagaimana melayani Kristus dengan sebaik mungkin. Belum lagi ia pun tahu ada orang-orang yang mencoba mengganggu iman jemaat di Filipi. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, "Jadi sambutlah ia, supaya bila kamu melihat ia, kamu dapat bersukacita pula." Kehadirannya membawa sukacita bagi jemaat Filipi. Dalam ayat 28 dikatakan, "Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia." Jadi kalau Paulus tidak mengirim Epafroditus kembali, ia akan tetap di sana. Paulus memujinya karena ia memiliki hati yang setia untuk melayani. Paulus memanggilnya sejajar dengan saudaraku, teman sekerja, dan teman seperjuanganku. Epafroditus bukan hanya pelayan yang setia, tapi ia adalah seorang sahabat yang mau berjuang. Di akhir tulisannya tentang Epafroditus, Paulus mengatakan, "Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku." Epafroditus tahu arti melayani Tuhan, yaitu bukan tentang kenikmatan dan kenyamanan pribadinya. Maka kehadiran orang seperti ini sungguh memberikan penghiburan bagi Paulus. Paulus tahu ia tidak pernah berjuang sendirian. Ada Timotius dan Epafroditus yang berjuang juga bersamanya di ladang Tuhan melayani demi kepentingan Kristus. Begitu juga dengan kita, saudara. Ketika kita setia melayani Kristus, pasti ada orang yang akan merasakan sukacita karena pelayanan kita. Pelayanan dengan hati yang tulus, pasti pelayanan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, marilah kita melayani seperti Timotius dan Epafroditus yang mau melayani demi kepentingan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.